Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, Pak Sis akan menyampaikan konsep mall, materi tentang konsep mall. Baik, tentang konsep mall ini saya mulai. Yang pertama, anak-anak harus memahami tentang sistem periodik unsur, tabel periodik. Kalau sudah membuka tabel periodik, silahkan dicek di samping atasnya simbol unsur ini ada angka-angka kecil. Ini contohnya helium, ada nomor atom 2, nomor massa 4. Coba saya zoom dulu. Ini saya ambil helium. Ada di sini angka 2. Ini namanya atomic number atau nomor atom. Di sini ada 4,003. Ini namanya atomic massa, ya, atomic mass atau nomor massa. Intinya sekali lagi, massa atom relatif itu berasal dari kata atomic massa ini, nomor massa, oke? Atau kita singkat dengan AR. Berapa cirinya? Mana cirinya? Cirinya angka yang pakai desimal, pakai koma-koma ini. Contohnya ini 4,003. Inilah ciri nomor massa. Kalau nomor atom ini nggak pakai koma-koma, 2, 3, 4 biasa. Tapi kalau nomor massa ini pakai koma-koma. Oke, kita 4,003 ini tak sebut apa tadi? Massa atom relatif yang disingkat AR. AR-nya berapa helium? 4. Dibulatkan. Jadi 4,003 ini dibulatkan menjadi 4. Cara membulatkannya kayak matematika biasa itu. Kalau kecil di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah, kalau di atas 0,5 dibulatkan ke atas. Oke, saya ganti misalkan selain helium. Contohnya ini karbon. Berapa nomor atomnya? 6. Nomor masanya 12,011. Kita sedang bicara AR, massa atom relatif. Berapa AR-nya? 12. Dari mana 12? Pembulatan dari 12,011. Ini. Besi, contoh ini. Berapa AR-nya? 56. Dari mana 56? Pembulatan dari 55,933. Oke. Massa atom relatif sekarang. Sekali lagi kita akan membicarakan massa atom relatif. Apa itu massa atom relatif? Gabungan dari AR. Apa bedanya? Kalau AR tadi atom relatif, massa atom relatif. Kalau MR massa rumus relatif, massa molekul relatif. Itulah MR. Sekali lagi, apa itu MR? Gabungan dari AR. Kalau belum paham, saya praktekkan biar paham. Contohnya, diketahui ARH1, ARO 16. Hitunglah MRH2O. Awas, diketahuinya apa? AR, ditanyanya apa? MR. Kalau seandainya soal nggak diketahui AR, kamu dianggap tahu, karena di tabel periodik tadi sudah ada, ya. Oke, AR-nya ada, ini kebetulan dalam contoh diketahui AR-nya, ditanyakan MR-nya. Diulangi, apa tadi MR? Gabungan dari AR. Oke, kita jawab sekarang, yuk. Caranya ngitung MR bagaimana? Namanya gabungan tinggal digabung aja. Jangan lupa masing-masing dikali dengan indeksnya. Contohnya ini hanya berapa? 2. Kalau hanya 2, maka AR-nya H ada 2. Maka 2 kali ARH. Setelah itu ditambah dengan 1 kali ARO. Kenapa angkanya 1? Karena O-nya ada 1. Ya, sekarang dihitung. 2 ini bawaannya, ini tadi 2. ARH tadi 1. Oke, 1 O, ini O-nya 1. ARO berapa ARO? 16. Dihitung 2 kali 1, 2. 1 kali 16, 16. Yuk, 2 tambah 16 berapa? 18. Gitu toh. Tidak sulit kan? Tidak. Ya, itu cara menghitung apa? MR. Yuk, contoh lain lagi. AR-nya CA berapa? AR-nya CA 40. Ini 12, ini 16. C-nya 12, O-nya 16. Dihitung MR-nya CaCO3. Ya, kita mulai. MR dari CaCO3 adalah 1 kali ArCa, 1 kali ArC, dan 3 kali ArO. Masing-masing dihitung, kemudian digabung atau dijumlah. Ini airnya Ca 40, airnya C 12, airnya O 16.
belas. Jangan lupa kali 3 kali 1 kali 1. Sesuai indeksnya, 3, 1, dan 1. Kita hitung, 1 kali 40, 40, 1 kali 12, 12, 3 kali 16 itu 48. Dihitung, ketemu angka 100. Tidak sulit kan? Yuk, kita lanjutkan sekarang pembahasan berikutnya. Pak Ses akan membicarakan tentang konsep mol. Bagaimana konsep mol ya? Konsep mol ini materi penting, materi dasar, materi pokok dalam kimia. Oke, yuk kita bicarakan konsep mol. Oke, konsep mol. Inilah yang akan kita bicarakan. Ada namanya satuan mol. Dalam kimia itu mengenal namanya satuan mol. Oke, satuan ini bisa kita ubah menjadi satuan yang lainnya, yaitu menjadi satuan gram. Jadi kita sudah punya dua satuan, ada mol, ada juga apa? Gram. Selain satuan itu gram, juga ada satuan yang lain, yaitu jumlah partikel. Ini namanya sigma. Sigma itu jumlah, jadi dibaca jumlah partikel. Selain mol, gram, dan partikel, juga ada satuan yang lain, yaitu liter. Yuk, sekarang kita berarti punya 4 satuan. Ada yang tengah itu mol, selain itu ada gram, partikel, dan liter. Molnya itu sentralnya di tengah. Yang lain 3 di pinggir. Ingat-ingat ini. Awas, perubahan ini dari mol diubah jadi gram, mol jadi partikel, mol jadi liter, itu semuanya bisa. Atau berlaku sebaliknya, dari gram menjadi mol, itu juga bisa. Awas, kalau tadi kan dari mol menjadi gram, menjadi partikel, menjadi liter. Sekarang sebaliknya, dari yang luar pinggir 3 itu menjadi masuk ke dalam panahnya sekarang. Jadi mol, dari gram menjadi mol, terus dari partikel menjadi mol, dari liter juga menjadi mol. Jadi ini berlaku bolak-balik. Bisa keluar dari mol menuju yang lain, bisa dari yang lain masuk menjadi mol. Gitu. Ini konsep dasarnya. Oke, anak-anak semua, saya lanjutkan. Bagaimana kalau caranya mengubah dari mol menjadi satuan yang lainnya? Ini caranya begini. Mol kita ubah jadi gram, itu caranya mudah. Mol menjadi gram itu cukup dikali dengan MR. Tadi kita sudah bicara MR, sudah belajar tentang MR. Kalau gram menjadi mol itu caranya dibagi dengan MR. Nanti tak kasih contoh supaya paham. Oke, baik. Bagaimana kalau mol menjadi partikel? Cukup dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Sebaliknya kalau menjadi mol, itu berarti partikel tadi dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Sementara kalau kamu belum paham nggak apa-apa, nanti tak kasih contohnya insya Allah paham. Ya, mol menjadi liter dikali 22,4. Sebaliknya kalau liter menjadi mol tidak dikali tapi dibagi. Oke. Coba kita simpulkan coba. Kalau panahnya meninggalkan mol, pakai perkalian. Lihat ini, panahnya meninggalkan mol, ternyata di sini pakai perkalian. Ya, yang ini juga sama ini, lihat. Panahnya meninggalkan mol, ternyata pakai perkalian. Yang sini juga, panahnya meninggalkan mol, ternyata pakai perkalian. Bedanya kalau dengan gram tadi kali MR, kalau di sini kalinya 6,02 kali 10 pangkat 23, ini angka tetap, ini namanya bilangan Avogadro namanya. Nggak hafal namanya nggak apa-apa, yang penting hafal angkanya ini. 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Kalau ini tadi dikali dengan angka 22,4. Oke. Tentang ini nanti hafalannya sambil jalan. Yang penting sekarang diingat-ingat. Kalau panahnya meninggalkan mol, berarti pakai perkalian. Kalau panahnya menjadi mol, berarti pakai pembagian. Itu yang paling kunci. Sekarang kita lanjutkan. Oke, saya akan fokus hubungan antara mol dengan gram ini dulu. Lihat, kalau panahnya meninggalkan mol, pakai perkalian. Kalau panahnya menjadi mol atau menuju mol, maka pakai pembagian. Kasih contoh yuk, supaya kamu paham. Contoh, ada 20 gram NaOH. Ditanya menjadi berapa mol. Diulangi, satuan yang diketahui apa? Gram. Diinginkan menjadi apa? Mol. Yuk, lihat. Berarti dari gram menjadi mol apa dari mol menjadi gram? Dari gram menjadi mol. Berarti lihat panah ini.
dari gram menjadi mol, berarti pakai perkalian apa pembagian? Pembagian. Oke, kita praktekkan yuk hitungannya. Coba. Jadi kita akan mencari gram apa mencari mol? Kita akan mencari mol. Yuk, mol sama dengan gram per mr. Ulangi, rumusnya ini tadi. Gram sama dengan mol sama dengan apa? Gram per mr. Kok tahu rumus ini? Dari sini tadi. Ulangi. Mol dicari, maka pakai pembagian. Apa yang dibagi? Yang diketahui. Coba lihat, yang diketahui apa? Gram. Ingin menjadi apa? Mol. Maka rumusnya mol sama dengan gram dibagi mr. Saya ulangi, kenapa dibagi? Karena panahnya menjadi mol. Kita sedang mencari mol, berarti panahnya menjadi mol. Maka pakai pembagian ini. Pakai pembagian, melibatkan mr. Apa yang dibagi? Yang diketahui tadi, gram. Oke ya. Ya, sekarang berarti kita harus tahu mr dong. Ya iya. Oke, kita hitung mr-nya. Mr-nya siapa? NH3. Yuk kita hitung mr-nya NH3. Ada Na, ada O, ada H. Kita hitung 1 kali air Na, 1 kali air O, 1 kali air H. Masing-masing dikurung, dikurung, dikurung. Baru ketemu masing-masing di dalam kurung, baru dijumlah. Oke, 23, 16, dan 1. Kok tahu angka airnya Na 23? Kok tahu airnya O 16? Kok tahu airnya H itu 1? Itu tadi dari tabel periodik. Yuk kita hitung. 23 tambah 16 tambah 1. Ketemu angka berapa? 40. Masukkan ke sana 40. Gramnya sudah tahu berapa? 20. Oke, kita hitung 20 per 40. Saya ulangi, dari mana 20? Dari soal 20 gram. Dari mana 40? Dari perhitungan ini tadi MR. Oke, gampang kan? Gampang. Yuk kita hitung 20 per 40 itu sama dengan setengah alias 0,5. Baik, kita lanjutkan lagi contoh berikutnya. Masih hubungan antara mol dengan apa? Gram. Ini soalnya yuk. Kita lihat soalnya, contohnya. 2 mol H2SO4 sama dengan berapa gram? Berarti diketahui apa ini? Mol. Ditanya apa ini? Gram. Oke, berarti menjadi mol apa menjadi gram? Menjadi gram. Berarti panahnya keluar dari mol atau masuk ke mol? Keluar dari mol menuju gram. Maka pakai perkalian apa pembagian? Perkalian. Yuk, kita lihat. Jawab. Gram, karena yang ditanya itu gram, ya tulis gram sama dengan. Kalau yang ditanya mol, ya mol sama dengan. Sudah, ulangi yuk. Yang ditanya apa ini? Gram. Yuk tulis gram sama dengan yang diketahui dikali MR. Yang diketahui apa ya tadi? Mol. Oke, berarti ini molnya dikali dengan MR. Oke, kita lihat. Ngitung MR dulu ya, karena MR ini belum tahu ini dalam soal. Yuk kita hitung MR-nya dulu. MR-nya siapa? H2SO4. Kita hitung MR. H2SO4 hanya ada 2, S-nya 1, O-nya 4. Maka ini kali 2, ARH-nya, ARS-nya kali 1, ARO-nya kali 4. Masing-masing menyesuaikan angka 2, angka 1, dan angka 4. Yuk kita hitung. 2 kali 1, 1 kali 32, dan 1 kali 16. Angka ini airnya H1, airnya S32, airnya O16 dari mana? Dari tabel periodik. Tadi yang saya jelaskan tadi. Oke. Kita hitung 2 kali 1, 1 kali 32, 1 kali 36, ketemu angka 98. Sudah ketemu angka ini. Baik anak-anak semua, kita lanjutkan masuk ke sini. Angka 98 ini masuk ke sana. MR. Oke, link. Molnya ada 2. Kok tahu 2? Dari soal 2 mol. MR-nya ada berapa? 98 dari perhitungan yang sana tadi. Oke. Set. Yuk kita hitung 2 kali 98. 196. Jadi sudah tahu gramnya 196. Satuannya sekali lagi apa satuannya? Gram. Ulangi. Kenapa kali? Kenapa ini pakai kali? Karena meninggalkan mol. Karena ditanyakan gram, diketahui mol, berarti kan meninggalkan mol. Diketahui mol, ditanya gram, berarti meninggalkan mol, maka pakai perkalian. Apa yang dicari? MR-nya. Ini kaitannya dengan MR.
Yuk, pastikan sekali lagi kalau panahnya meninggalkan mol pakai perkalian. Kalau panahnya menuju mol pakai pembagian. Saya lanjutkan berikutnya. Kembali ke konsep awal. Konsep mol. Ulangi, kalau panahnya meninggalkan mol, perkalian. Kalau panahnya menuju mol, pembagian. Entah gram, entah partikel, entah liter, caranya sama. Oke? Baik. Saya lanjutkan. Sekarang kita bicara partikel. Apa tuh partikel? Partikel itu adalah atom, molekul, ion. Jadi kalau bicara partikel itu bisa saja ditanya atom, bisa saja ditanya molekul, bisa saja ditanya ion. Mungkin pertanyaannya bisa atom, bisa molekul, bisa ion. Oke, saya praktekkan dengan contoh soal supaya lebih mudah. Baik, nah kita contohkan yuk. Partikel, mol. Bagaimana perhitungan partikel dan mol? Oke, supaya paham kasih contoh. Ya, contohnya ini nah. 301 miliar molekul NH3 itu sama dengan berapa mol? Jadi yang ditanya apanya? Mol. Awas, yang diketahui apa? Molekul. Diulangi, diketahui apa? Molekul. Ditanya apa? Mol. Kita mulai yuk pengerjaannya. Rumusnya adalah mol sama dengan jumlah molekul dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nggak harus menghafal loh rumus ini. Dilihat aja ulangi yuk. Ditanya apa? Mol. Berarti mol akan kita cari. Mol akan kita cari. Berarti panahnya meninggalkan mol apa menuju mol? Menuju mol. Maka pakai perkalian apa pembagian? Pembagian. Maka wajar ini pakai per. Per itu artinya pembagian. Dibagi dengan angka 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, kita hitung. Jumlah molekulnya diketahui dalam soal. Berapa jumlah molekulnya? 301 miliar. Miliar itu angka nolnya berapa loh? Nek ribu itu nolnya 3. Nek juta nolnya 6. Nek miliar nolnya 9. Kelipatan 3. Ribu nolnya 3. Juta nolnya 6. Miliar nolnya 9. Makanya ini nolnya 9. 301 miliar berarti 301 kali 10 pangkat 9. Dibagi angka tetap namanya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini namanya bilangan Avogadro. Oke, sama dengan berapa? Dihitung aja biasa. Kita lihat, dihitung yuk. Awas, angka atas dan angka bawah ini 301 dan 602. Ini kan angka yang mirip, angka yang kelipatan, manis sekali ini. Koma tolong diabaikan dulu. Mikirnya nanti aja komanya. Kalau ini bawah ini nggak ada koma, seandainya, cuman seandainya. Kalau bawah ini nggak ada koma, maka atas dan bawah ini kelipatan. Jadi 1/2. Ini dengan itu kan kelipatan. Oke. Atau yang atas tak bikin komanya sama, jadi 3,01 kali 10 pangkat 11. 6,02 kali 10 pangkat 23. Was, dari 301 kali 10 pangkat 9 menjadi pangkat 11 ini tahu ya? Gampang ini kan matematika biasa. Ini maju 2, maka pangkatnya sini juga nambah 2. Ini 11. Ya, ini dengan itu kelipatan 1/2. Oke, 1/2 itu 0,5 kan? 1 dibagi 2 itu 0,5. Kali berapa? Ini dengan itu kelipatan. 11 dengan 23 itu kelipatannya. Maksudnya maaf, bisa dicari selisihnya ya. Oke, 11, 23. Ini 10 pangkat 23 ini naik jadi apa? Jadi 10 pangkat min 23. Ulangi, 11 di atas, 10 pangkat 23 ini kalau naik jadi 10 pangkat min 23. 11 dengan min 23 jadi min 12. Ini dalam matematika udah diajari ya. Udah, ulangi. 10 pangkat 11 dibagi 10 pangkat 23 tinggal dihitung aslinya saja. Selisihnya. 11 dengan 23 itu berapa selisihnya? 12. Itu yang bawah yang 12. Karena dari bawah naik ke atas, kalau min jadi plus, kalau plus jadi min. Itulah 10 pangkat. Jadi ini bukan 10 pangkat 12, tapi kalau di sini 10 pangkat 12, tapi kalau sudah naik begini, ini kan jadi naik ke atas. Ya, jadi 10 pangkat min 12. Gitu ya. Itulah satuan apa tadi? Mol. Ya, ini.
Boleh, ini hanya perubahan matematika aja. Loh Pak, saya pengennya nulisnya tidak 0,5 tapi 5. Karena soal pilganya adanya jawabannya 5 kali sekian. Ya sudah, kita ubah aja, ini komanya geser. Jadi begini, ini 0,5 adalah 5 kali 10 pangkat min 1. Ini 10 pangkat min 12-nya utuh. 5 ditulis 5 utuh. Ini dengan itu digabung, min 1 dengan min 12 digabung jadi min 13. Cuman matematika biasa itu ya. Oke. Lanjut. Berikutnya. Contoh berikutnya. Masih hubungan antara mol dengan partikel. Ya, contoh. Berapa jumlah atom hidrogen dalam 2 mol air? Diketahui apa ini? Mol. Ditanya apa ini? Atom. Oke. Atom itu sendirian, itu atom. Makanya ini ditanya atom hidrogen. Kalau H2O ini nggak bisa tak sebut atom. Karena gabungan dari H dan O ini namanya molekul. Apa tadi? Molekul. Kalau H2O ini namanya molekul. Kalau hidrogen saja namanya atom. Oke, kita lihat fokus ke H2O. 2 mol air H2O. Jumlah molekul. Awas, yang kita cari molekul dulu, bukan atom. Jadi nanti yang kita cari itu molekul dulu. Kenapa molekul? Oh, ini bukan O2, maaf. Tapi H2O. Salah ketik tadi ya. Oke, H2O. Soalnya H2O. Oke, saya lanjut. Mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Saya ulangi. Kenapa kali? Kenapa kali? Yuk. Karena yang ditanya jumlah molekul. Berarti meninggalkan mol. Berarti pakai perkalian. Mol kali sekian. Ya. Molnya sudah ada angka berapa? 2. Dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Dihitung. Ini kali itu. 2 kali 6,02 itu berapa? 12,04 kali 10 pangkat 23. Ini satuan apa tadi? Molekul. Oke. Ini dihitung molekul 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 23. Dari mana ini 10 pangkat 1 lah ini? 12,04 digeser jadi 1,204. Sama dengan seperti ini. 1 dengan 23 ketemu 24. 1,204. Ya. Oh, ini editingnya maaf. Jumlah atom O. Jadi ini saya edit ya. Bukan H2O, ini yang salah di sini, maaf. Tapi O2, ini tadi O2. Jumlah atom O adalah 2 kali 1,204 kali 10 pangkat 24. Dari mana ini? Ini tadi. Set. Kok ini kali 2? Ya karena O-nya ada 2, O2. Jadi sekali lagi ini salah ya, ralat ya. Bukan H2O, tapi O2. Sekali lagi O2, ada 2. O-nya ada 2, maka 2 kali. Oke, lanjut. Ketemu angka ini, 2 kali 1,204 jadi 2,4. Oke, anak-anak semua, saya lanjutkan. Kembali ke konsep mol tadi. Oke. Tadi sudah ini, saya ajarkan. Tadi sudah. Oke. Sekarang ini, nak. Fase gas, STP. Maksudnya apa? Ya, kasih catatan dulu. Jadi dalam pelajaran sekarang ini, kalau bicara liter, untuk konsep sekarang ini, liternya ada catatannya. Fasenya harus fase gas, dan suhunya harus 0 derajat, tekanannya harus 1 atmosfer. Apa itu STP? Standar temperatur pressure. Apa tadi? Standar temperatur pressure. Maksudnya pada suhu dan tekanan standar 0 derajat 1 atm itu menggunakan angka berapa? 22,4. Jadi saya ulangi, angka 22,4 ini hanya bisa kita pakai kalau apa? Kalau suhunya 0 derajat 1 atm alias kondisi STP. Angka standar 0 derajat 1 atm itu STP namanya. Melibatkan angka berapa tadi? 22,4. Yuk, kita mulai contohnya. Oh iya, bagaimana kalau tidak gas? Maaf, bagaimana kalau tidak 0 derajat, tidak 1 atm? Maka tidak bisa pakai angka 22,4. Saya ulangi, nak. Diulangi. Kalau tidak STP,
maka tidak bisa pakai 22,4. Ulangi, kalau tidak STP alias tidak 0 derajat, tidak 1 ATM, itu tidak bisa pakai angka 22,4. Karena angka ini dihitung jika dia STP. Kalau nggak STP bagaimana? Ini dia. Berlaku rumus PV sama dengan NRT. Untuk kesempatan ini saya belum jelaskan rumus ini. Tapi saya ingatkan, angka 22,4 ini hanya berlaku kalau dia STP. Kalau nggak STP nggak bisa berlaku angka 22,4. Harus pakai rumus PV sama dengan NRT. Oke, gitu ya. Nanti kapan-kapan saya jelaskan apa itu PV NRT. Kalau ini nanti waktunya cukup ya boleh. Kalau nggak cukup, saya stop. PV NRT-nya belum saya jelaskan. Oke, saya lanjutkan dulu. Kalau partikel bagaimana kalau partikel? Itu bisa atom, bisa molekul, bisa ion. Tadi sudah tadi ya. Oke, itu catatan-catatannya. Yang kuning ini catatan ini ya. Oke, sekarang kita kasih contoh. Kita fokus hubungan mol dengan liter. Mol dengan apa? Liter. Oke, mol dengan liter ini. Coba yuk, contohnya ini. Liter NH3 sebanyak 5,6 liter sama dengan berapa mol pada kondisi STP. Mesti soal ada kalimat begini, pada kondisi STP, pada kondisi standar, pada 0 derajat 1 ATM. Nah, mesti ada kalimat itu. Kalau nggak ada kalimat itu, berarti ada suhunya dan tekanannya yang ditulis selain 0 derajat 1 ATM. Berarti nggak bisa pakai 22,4 kalau tidak STP. Kebetulan contoh soal ini STP, maka bisa pakai angka 22,4. Ya, kita jawab. Rumusnya adalah mol sama dengan liter dibagi 22,4. Sekali lagi, ya. Yang ditanya apa yang ditanya? Mol. Berarti menjadi mol apa meninggalkan mol? Menjadi mol. Kalau menjadi mol, maka panahnya masuk ke mol ya. Maka panahnya masuk ke mol, maka pakai pembagian. Sudah, makanya ini pakai pembagian. Dibagi 22,4. 5,6 ini 5,6. Dibagi 22,4. Iya. Sama dengan berapa? Angka ini angka cantik ini. 5,6, 22,4. Coba seandainya ini komanya hilang. Ya, atau komanya dicoret. Karena sama-sama satu angka di belakang koma. 56 dan 224. Itu kan angka kelipatan. Ini kalau kali 2 itu 112, kali 2 lagi dari 112 itu 224. Intinya 56 kali 4 itu 224. Kita hitung berarti ini angka 1 kalau dicoret, sini angka 4. Ya ini, ya jadinya 1/4 intinya. Alias 0,25. Satuannya apa? Mol. Sudah ketemu satuannya, mol. Baik anak-anak semua, contoh berikutnya. Ya, contoh berikutnya. Contohnya, 3 mol gas CO2 itu sama dengan berapa liter? Berarti yang ditanya apa? Yang ditanya liter. Diketahui apa? Mol. Ya, pada kondisi STP. Kita cek. Jawabnya bagaimana? Diketahui mol, ditanya liter. Berarti meninggalkan mol atau menjadi mol? Meninggalkan mol menjadi liter. Nek meninggalkan mol berarti kali apa bagi? Kali. Loh, gampang sekali. Maka liter sama dengan mol kali 22,4. Molnya sudah ada 3. Kali 22,4. 67,2 liter. Selesai. Cuman gitu toh ya. Lanjutkan. Yuk, ini tadi lanjutkan. Sekarang kalau ada contoh soal begini, nak. Ini dia contoh soalnya. 301 miliar molekul NH3 sama dengan berapa gram? Perhatikan. Diketahui molekul, ditanya gram. Awas, kalau tadi kan selalu ada molnya, sekarang nggak ada molnya ini. Juga nggak ditanya mol. Tapi lihat, diketahui molekul, ditanya gram. Molekul itu partikel. Coba, ada jumlah partikel, ditanya gram. Apakah bisa dihubungkan partikel dengan gram? Tidak bisa. Harus melalui apa dulu? Mol dulu. Iya, jadi dari partikel diubah jadi mol, dari mol baru diubah jadi gram.
Inilah pentingnya konsep mall. Kita taruh mall di tengah sebagai terminal. Kayak terminal ini fungsinya. Jadi dari manapun, dia harus jadi mol dulu. Contoh ini, partikel mau jadi gram, nggak bisa langsung, harus jadi mol dulu. Setelah jadi mol, baru diubah jadi gram. Contoh lagi, liter pengen diubah jadi gram, ya nggak bisa langsung. Caranya bagaimana? Ya ini tadi, liter diubah dulu jadi mol, setelah molnya jadi, baru dicari apa? Gram. Sebaliknya, gram pengen jadi partikel, ya sama, nggak bisa langsung. Tapi gram harus diubah jadi mol baru jadi apa? Partikel. Kayak gitu caranya ya. Yuk, kembali ke soal. Molekul diubah menjadi apa? Gram. Ya. Apakah bisa langsung? Tidak bisa. Harus diubah dulu jadi apa? Mol dulu. Jadi kita nyari mol dulu. Sebelum nyari gram, nyari mol. Ya, nek nyari mol itu berarti apa? Dari molekul berubah menjadi mol. Ulangi, dari apa ini? Molekul berubah dari menjadi mol. Berarti menjadi mol, berarti bagi apa kali? Bagi. Jumlah molekul dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini tadi 301 kali 10 pangkat 9 miliar tadi 9. 6,02 kali 10 pangkat 23. Dihitung matematika biasa. Tadi sudah tadi yang tadi 0,5 kali 10 pangkat min 12. Ini sudah. Ini baru ketemu apa tadi? Mol. Sekarang kita pengen mencari apa? Gram. Berarti rumusnya, ini hanya lanjutannya. Rumusnya apa? Gram sama dengan mol kali mr. Saya ulangi, kenapa kali? Karena meninggalkan mol. Kan gram. Gram dicari berarti dari gram meninggalkan mol. Jadi molnya diubah menjadi gram. Ulangi, angka ini tadi mol ya. Angka ini tadi mol. Kita ubah menjadi apa? Gram. Maka mol kali mr. Oke, sekarang kita hitung mr dulu. MR-nya NH3 berapa ya? Ada Rn, ada NH3, ada H. Berarti 1 kali N, 3 kali ARH. 1 kali 14, 3 kali 1. Dari mana angka 14? Dari tabel periodik. 14 tambah 3, 17. Oke, kita masukkan. Molnya dari sini tadi 5 kali 10 pangkat min 13, MR-nya 17. 5 kali 17, 85. Kali 10 pangkat min 3. Boleh ditulis 8,5 seperti ini. Oke, kali 10 pangkat 1, ini 85, 8,5 kali 10 pangkat min 1, pangkat 1 itu 85. 10 pangkat min 13-nya utuh. Min 13-nya, oke. Jadinya apa? Ini dengan itu kan jadi min 12. Karena ini 1, ini min 13. Jadi 10 pangkat min 12. Inilah hasilnya gramnya. Oke, cuman gitu toh ya. Terus, kita coba contohnya berikutnya. Contoh. Sekian mili gas CO itu sama dengan berapa gram? 448 mili gas CO sama dengan berapa gram? Kita cek yuk. Ulangi, yang ditanya apa yang ditanya? Gram. Yang diketahui? Mili. Mili itu mililiter. Berarti liter. Ya, kayak meter sama sentimeter itu kan hanya masalah skala ya. Oke. Oke, kita coba. Kita nyari apa dulu? Mol. Lah kok nyari mol? Lah iya, karena ini mencari gram. Liter menjadi gram nggak bisa langsung. Ini lihat, liter jadi gram nggak bisa langsung. Harus jadi apa dulu? Mol. Oke, kita lihat ini. Mol sama dengan liter dibagi 22,4. Kenapa bagi sekali lagi? Karena meninggalkan mol. Ya, liternya berapa? Ya ini liter. Awas, ini masih mililiter. Padahal kita butuhnya apa? Liter. Ya sudah, kita hitung mililiter diubah jadi liter. Itu cukup dibagi dengan 1000. Karena 1 liter itu 1000 mili. Berarti nek mengubah mili menjadi liter dibagi 1000. Nek dibagi 1000 berarti komanya ada 3 angka di belakang koma di sini. 1, 2, 3. Berarti 0,448. Nah, kayak gini. 0,448. Masukkan ke sana liternya. Set ke sana liter. Oke, 0,448 dibagi 22,4. Ya, anggap saja nggak ada koma. Diutak-atik komanya, dilihat-lihat 448 224 itu kelipatan. Ini 2, ini 1. Oke, artinya 2 bagi 1 itu 2. Oke, sekarang koma dihitung. Yang bawah 1 angka di belakang koma, yang atas 3 angka di belakang koma. Ini
Tiga angka di belakang koma, ini satu angka di belakang koma. Selisih berapa? Selisih 2. Makanya 10 pangkat min 2. Dah, gitu. Ini perhitungannya. Awas, angka ini masih apa ini? Satuannya mol. Padahal kita mencari apa? Gram. Yuk kita hitung. Sama dengan 0,02. Sekarang kita hitung gramnya. Sudah tahu mol, pengen cari gram. Berarti meninggalkan mol. Kalau meninggalkan mol berarti pakai perkalian. Perkalian apa? Dengan MR karena kaitannya dengan gram. Oke, MR-nya dihitung tadi ada CO. C-nya 12, O-nya 16, dihitung 28. Kali 1 kali 3 masing-masing. Oh kok kali 3? Maaf, kali 1. Ya ini salah ketik ini ya, kali 1 ini. 1 kali 12, ini 3 kali 16. Jadinya 1 kali 16, jadinya 28. Masukkan ke sini 28. Molnya 0,02. Sehingga ketemu 0,56. Dari mana ini? Lah ini 2 kali 28 kan 56. Komanya ini 2 angka di belakang koma ini enggak ada. Dikalikan berarti jadi 0, maksudnya 0,02. Jadi 0,56. Satunya apa? Gram. Sudah gitu toh. Lanjut yuk. Contoh lagi. Tak buat sama mililiternya. 448 mililiter. Tapi yang ditanya apa? Molekul. Berarti mengubah liter menjadi molekul, partikel. Ya. Apakah bisa langsung dari liter menjadi partikel? Nggak bisa. Harus dari apa dulu? Mol dulu. Oke. Cari molnya. Liter per 22,4. Ketemunya adalah liternya tadi dihitung. Dari mili menjadi liter. Ya, dibagi 1000, 0,448. Masukkan ke sana liternya. Set. Masuk ya 0,448. Dibagi 22,4. Angka ini kelipatan? Iya, 448, 224. Kelipatan 2 per 1. 2. Ini 3 angka di belakang koma, ini 1 angka di belakang koma, jadinya selisihnya 2. 10 pangkat min 2. Itulah mol. Padahal yang dicari apa? Molekul. Berarti masih berlanjut dong. Iya. Molekul ya. Oke. Mol kali. Kenapa kali? Ulangi, kenapa kali? Karena meninggalkan mol. Ya, kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, molnya tadi ada angka 0,02 alias ini tadi masuk ke sini. Kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Set. Ini lihat, anggap saja nggak ada koma dulu. Ini juga anggap saja nggak ada koma. 2 kali 602 jadinya 1204. Ulangi, 2 kali 602 jadinya 1204. Baru komanya dipikir, ini 2 angka, dikali ini 2 angka, jadi totalnya berapa angka? 4 angka di belakang koma. Jadinya ini 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. 0,12. 04. Kali 10 pangkat 23. Udah, jadinya ini. Boleh ini. Biasanya pembuat soal sukanya 1, 2, sampai 9, maka ini jadi 1, mundur 1, seret. Walaupun gini tok ya boleh, tapi biasanya pakai 1, mundur 1, tek. Artinya 1, 2, 3, sampai 9, maunya begitu biasanya pembuat soal. Kalau soalnya pilgan ya. Oke, 1,2 kali 10 pangkat 22. Kenapa kok 22? Karena ini mundur 1. Des. Nah, ini mundur 1, maka pangkatnya kurang 1. Lanjut. Ini dia. Contoh lagi. Mengubah satuan apa ini? Gram menjadi mili. Wali aneh lagi. Gram jadi mili. Berarti kebalikannya tadi. Awas. Gram jadi mili, jadi liter nggak bisa langsung. Harus lewat apa dulu? Mol. Maka harus mencari mol. Oke, diketahui suhunya ini. Kenapa kok diketahui suhu? Karena liter tadi harus tahu suhunya. Oke, ya kita cari mol adalah gram. Oh, mol adalah, oh iya ini ada gram ya. Gramnya, dari gram kita ubah jadi liter, nggak bisa langsung, harus jadi apa dulu? Mol. Mol sama dengan gram dibagi MR. Gramnya 9,8 dari soal. MR-nya kita hitung. Berapa? 98. Kok tahu 98? Dari ini. 2 kali 1, S-nya 32, O-nya 16 kali 4. Dihitung, ketemu 98. Caranya ngitung MR tadi udah bisa. 0,1 mol. Sekarang tahu molnya, tinggal mencari apanya? Mililiter alias nyari liter dulu. Yuk, cari liter dulu. Mol kali.
Kenapa kali kok nggak bagi? Karena meninggalkan mol alias menjadi liter. Oke, molnya 0,1 kali 22,4. Dihitung 2,24 liter. Ini dua angka di belakang koma. Lihat ini, 1 kali 224, 224. Ini satu angka di belakang koma kali satu angka di belakang koma, jadinya dua angka di belakang koma. Jadinya ini. Yes, jadinya ini. Awas, ini masih liter. 2,24 diubah menjadi mililiter berarti dikali 1000. Kalau dari mili menjadi liter dibagi 1000, tapi kalau dari liter menjadi mili dikali 1000. Jadi komanya mundur 3. Jadinya begini. Sudah jadi mililiter. Oke, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.